Halo teman-teman, pada hari ini kita akan membahas survei penurunan dan peningkatan pencemaran lingkungan sebelum dan sesudah pandemi di Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robert Ernesto Noel Baransano, absen 13. Bab 1. Yogyakarta merupakan kota pelajar dan kota budaya. Memiliki permasalahan lingkungan khususnya terkait dengan penggunaan lahan yang tepat. Hal ini dikarenakan kebutuhan lahan akan pemukiman meningkat beserta beragam fasilitas yang mendukung. Selanjutnya mungkin kalian bisa baca sendiri. Kita beralih ke rumusan masalah 1.2. 1. Jelaskan dampak apa saja yang ada dalam pencemaran lingkungan. 2. Apa penyebab terjadinya pencemaran? 3. Sebutkan aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Kita beralih ke tujuan penelitian 1.3. 1. Untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. 2. Agar masyarakat di lingkungan sekitar dapat mengetahui cara mengatasi pencemaran lingkungan. 3. Mengedukasi masyarakat agar terciptanya ramah lingkungan. Baiklah, sekarang kita beralih ke yang terakhir, yaitu manfaat penelitian 1.4. 1. Untuk mendapatkan gambaran tentang penyebab dan faktor pemicu terjadinya kerusakan lingkungan. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang pencemaran lingkungan. 3. Meminimalisasi polusi dan pencemaran yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Hai semua, nama saya Gracia Katrin Lydia Huta Barat dari kelas 10 MIPA absen 7. Selanjutnya ada landasan teori. Pada 2.1, waktu penurunan pencemaran lingkungan sebelum adanya pandemi. Di Yogyakarta, pencitraan satelit menunjukkan emisi nitrogen dioksida atau NO2 memudar di atas Yogyakarta. Fenomena ini terjadi di Malioboro dan Kaliurang. Pada 2.2, waktu peningkatan pencemaran lingkungan setelah adanya pandemi. Di tengah pandemi COVID-19, limbah infeksius akibat peningkatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI memprediksi terdapat peningkatan 30% limbah infeksius selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi. Pada 2.3, dampak-dampak yang terjadi antara sebelum dan sesudah pandemi. Dampak yang terjadi sebelum adanya pandemi adalah lingkungan masyarakat di Yogyakarta terlihat 50% baik dan juga 50% buruk. Selanjutnya, dampak yang terjadi sesudah pandemi adalah pandemi virus corona membuat yang tidak biasa menjadi normal serta sebaliknya. Metode penelitian 3.1 Alat dan bahan. Hasil responder survei kuesioner kelompok kami adalah 1. Dampak yang terjadi pada masyarakat terhadap pencemaran lingkungan sebelum dan sesudah adanya pandemi adalah: sebelum pandemi banyak membuang sampah sembarangan. Sesudah pandemi jarang yang membuang sampah sembarangan. Nomor 2, dampak positif atau negatif bagi masyarakat selama PSBB. Dampak positifnya dapat menghabiskan waktu bersama keluarga dan menjaga pola makan. Dampak negatifnya tidak dapat beraktivitas dengan normal dan tidak dapat bersekolah bertatap muka. 3. Apa saja kegiatan masyarakat yang dilakukan selama PSBB? Masyarakat tersebut tidak mempunyai banyak pekerjaan selama PSBB ini. Biasanya tidur, main HP, atau main game, tetapi setelah MPLS, masyarakat tersebut sudah mulai aktif mengerjakan tugas dan belajar. 3.2 Metodologi penelitian. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, menyusun kerangka teori. Ketiga, membuat hipotesis. Keempat, melakukan eksperimen. Kelima,
mengolah dan menganalisis data. Keenam, menarik kesimpulan. Dan yang ketujuh, mempublikasi hasil. Hai semuanya, perkenalkan, saya Vidya Virgin Ayudiah dari kelas 10 MIPA, absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana analisis hasil penelitian dari kelompok kami. Kami melakukan eksperimen dengan menggunakan Google Form, membuat kuesioner yang berjudul Survei Pencemaran Lingkungan. Dari hasil responder yang kami dapat, terdapat beberapa siswa SMA Budaya Wacana yang mengisi survei kami. Yang pertama, siswa bernama Theodora Manurung dari kelas 10 MIPA merespon, udara semakin membaik setelah pandemi karena tidak ada orang yang keluar. Siswa yang kedua, Matias Kusarya Satyape dari kelas 10 IPS merespon, COVID-19 membuat saya lebih prihatin terhadap lingkungan dan daerah sekitar saya. Siswa yang ketiga ada Serafim Tevajena Zibua dari kelas 10 MIPA merespon, positifnya jadi banyak waktu buat merangkai masa depan, dan negatifnya semua jadi serba online. Siswa yang keempat ada Justin Christian dari kelas 10 MIPA merespon, dengan adanya COVID-19 saya lebih giat untuk menjaga lingkungan. Yang kelima ada Margery Engineer dari kelas 10 IPS merespon, sangat berpengaruh, orang-orang sangat mentaati tata tertib protokol kesehatan. Siswa yang keenam ada Elena Kathleen Beatrice Peacock dari kelas 10 MIPA merespon, kualitas udara lebih baik, air jadi lebih jernih, dan lain-lain. Siswa yang ketujuh ada Joshua Kevin Fitzpacifica Tumbelaka dari kelas 10 MIPA merespon pakai masker dan cuci tangan. Siswa yang ke-8 ada Gabriela Shane Valeska dari kelas 11 MIPA merespon, positifnya waktu bersama keluarga lebih banyak dan negatifnya kurang pergaulan. Dan siswa yang ke-9 ada Alvino Palmalito dari kelas 10 MIPA merespon kurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Di bagian 4.2 yaitu pembahasan. Dari hasil penelitian dari kelompok kami, dapat dilihat bahwa pencemaran lingkungan di Yogyakarta terlihat pencemaran polusi, sampah, dan lainnya masih tergolong kurang bersih. Juga dampak-dampak positif dan negatifnya, mereka menginginkan untuk bisa bersekolah secara offline atau bertatap muka, tetapi dengan catatan lingkungan sekolah tersebut bebas dari pencemaran-pencemaran yang kurang baik. Bagian terakhir adalah bagian penutup. Di bagian 1.1 adalah kesimpulan. Yang pertama, bisa kita lihat dari responder bahwa ternyata di Yogyakarta lingkungannya masih tercemar, baik sesudah maupun sebelum pandemi. Yang kedua, dilihat dari dampak-dampak yang sudah ada, banyak masyarakat yang menyadari bahwa jika berpergian kemana-mana, mereka sudah mengikuti protokol kesehatan. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan akan dimengerti jika sudah terkena dampaknya. Di bagian terakhir, yaitu 5.2 adalah saran. Dengan adanya survei kuesioner pencemaran lingkungan ini, masyarakat dapat menyadari lingkungan sekitar mereka ataupun kita sendiri harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin.